Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu dengan Pak Guru lagi. Kita akan mempelajari tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran 1-3. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Ya, kita langsung lihat saja. Menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan atau tidak nyata ya. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami terlebih dahulu isinya, isi fabel itu. Contohnya, mengetahui tokohnya siapa dan peristiwa yang terdapat dalam fabel apa. Seperti itu ya. Nah, tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Dia bisa ngomong, bisa berlagak atau bergerak seperti manusia, ya. Nah, berikutnya menceritakan isi fabel yang kedua. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Pada fabel, tokoh ceritanya itu adalah hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Ya, berikutnya untuk sapaan dalam fabel, ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Jadi harus menyapa terlebih dahulu. Ada sapaannya di dalam fabel, ya. Seperti yang waktu itu kita lihat. Nah, bentuk-bentuk kata sapaan yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas atau Dedi. Nah, panggilan keluarga yaitu kata-kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau paman. Kemudian yang kedua, kata sapaan nama gelar atau profesi seseorang, yaitu atau nama profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, nona. Nah, kata sapaannya contohnya seperti ini. Ada apa Pak Lurah? Ada apa Profesor? Ya nyonya, ya tuan. Nah, seperti itu ya. Nah, nama pelaku yang keempat atau peserta, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam sebuah kegiatan. Contohnya penonton, misalnya contoh, halo para penonton, nah seperti itu. Atau peserta, atau hadirin, atau pendengar. Beginilah pendengar, para pendengar sekalian yang budiman. Nah, kalian pernah mendengar seperti itu ya. Nah, itu juga dikatakan dimasukkan atau ada di dalam fabel juga ya, kata sapaan. Nah, cukup sekian materi bahasa Indonesia dari Pak Guru. Selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Dodi. Setelah kita belajar tentang bahasa Indonesia dengan Pak Dodi, sekarang anak akan belajar dengan Pak Guru. Kita akan lanjut materi pembelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran matematika. Di subtema 1, kita sudah belajar mengenal pecahan 1/2 atau setengah, dan 1/3 atau sepertiga, dan 1/4. Pada kesempatan ini kita akan belajar menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar di samping Pak Guru. Banyak semua penghapus di samping Pak Guru adalah ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu, hanya ada 1 buah. Jadi, nilai pecahan yang dinyatakan dari penghapus di samping Pak Guru ini adalah yang berwarna abu-abu dibandingkan dengan semua pola adalah 1/4.
satu yang berwarna abu, kemudian ada 4 penghapus. Jadi 1/4. Kita akan belajar untuk menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambar di samping Pak Guru ada 4 orang anak yang 1 memakai topi dan 3 tidak memakai topi. Nah, banyak siswa ada 4 orang seperti yang tadi Pak Guru katakan. Banyak siswa yang memakai topi hanya ada 1. Jadi pecahan yang dapat kita ambil dari gambar itu adalah 1/4. Kemudian yang kedua, banyak siswa perempuan ada 3. Jadi banyak siswa perempuan yang berkacamata ada 1 orang anak. Jadi pecahan yang dapat kita ambil dari 3 orang anak perempuan, 1 memakai kacamata, yaitu berarti 1/3. Demikian pembelajaran matematika pada pagi hari ini, yaitu menentukan nilai pecahan dari sebuah gambar, bisa juga dari sebuah benda. Anak-anak bisa melihat dan mempelajarinya di buku Bupena 2D subtema 2 tema 7. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Di sana banyak sekali gambar-gambar tentang pecahan. Anak-anak bisa mempelajarinya. Terima kasih. Lanjut dengan pembelajaran berikutnya dengan Pak Dodi. Terima kasih Pak Wan. Ya, kita lanjutkan langsung anak-anak untuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang SBJP. Ya, kita langsung saja. Gerak dasar tari kupu-kupu. Nah, kalian boleh praktek nanti di rumah ya. Nah, gerak dasar tari kupu-kupu pakai selendang boleh, pakai apa ya? Kambing boleh, pakai tali juga boleh ya. Gerak dasar tari kupu-kupu itu selendangnya diikatkan di tangan sama dibentangkan di leher, lalu gerakkan ke atas dan ke bawah seperti mengepakkan sayap pada kupu-kupu dengan tangan. Lalu berlari-lari kecil ke depan, kepalanya menghadap ke depan, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri seperti itu, dan berjalan memutar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Nah, sebentar lagi Pak Guru akan memberikan contoh lewat video yang akan tampil berikut ini. Silahkan kalian lihat. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kebang. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya?
Nah, cukup sekian materi SBTP dari Pak Guru. Sekarang silahkan kalian lanjut materi PPKN dengan Pak Wawan. Terima kasih Pak Dodi. Setelah kita belajar tentang pembelajaran SBDP tentang mengenal gerakan dari sebuah lagu, yaitu gerakan kupu-kupu, kita akan belajar pembelajaran PPKN masih tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keragaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra, di sekolah juga ada murid putri atau perempuan dan laki-laki. Dedi dan Jonas termasuk murid putra atau murid laki-laki. Mereka memakai celana seragam sekolah dan rambut mereka juga pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri atau perempuan. Mereka memakai rok seragam. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya berambut panjang dan diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan jilbab atau kerudung. Mungkin anak-anak waktu berangkat ke sekolah lihat ada teman SD seragamnya merah putih, dia memakai kerudung. Ya, itu berarti murid perempuan. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman teman di sekolah? Seperti tadi Pak Guru katakan bahwa di sekolah ada murid laki-laki dan murid perempuan. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak yang sama di sekolah untuk belajar. Semua anak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Jadi, anak-anak harus menghormati satu sama lain, melaksanakan aturan di sekolah, melaksanakan hak di sekolah, dan kewajiban dengan seimbang. Terima kasih. Demikian pembelajaran PPKN pada hari ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Nanti ada soal-soal juga ya. Anak diminta untuk mengerjakan dengan jujur dan teliti. Terima kasih.